Kembali lagi pemirsa, dan masih bersama saya dalam Fokus on Infra on Location, dan kami masih bersama Pak Ari, Direktur Utama PT CTP Tollways. Pak, kita lanjutkan obrolan kita yang sangat menarik ini. Kalau Bapak boleh mengulas sedikit begitu, sebelum adanya JTCC, tumpuan akses jalan pengendara dari timur Jakarta menuju ke utara atau ke Tanjung Priok itu lewat mana, Pak? Jadi sebelum JTCC ada, itu kendaraan dari timur, dari Cikampek, dari Bandung dan sebagainya, itu melalui Japek, terus ketemu Cikunir. Kalau tujuannya ke utara, ke pelabuhan terutama, itu menggunakan JOR 1 sampai ke pelabuhan Tanjung Priok. Biasanya waktu tempuhnya kalau pakai akses yang lama itu berapa lama, Pak? Nah, terkait dengan waktu tempuh, itu setidaknya itu butuh waktu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kalau kita hitung dari Cibitung. Jadi dari Cibitung sampai ke Cikunir. Nah, Cikunir kita tahu bersama selama ini banyaklah kita hadapi kendala kemacetan di situ, sehingga itu yang makan waktu banyak di situ. Terus selanjutnya relatif lebih lancar ke arah Tanjung Priok, itu melalui JOR. Tapi tetap saja secara total waktu tempuh, karena ada sering kendala kemacetan di Cikunir, bahkan kadang-kadang sampai di STA. Iya, sampai ke Cibitung, ya itu memang waktu tempuhnya menjadi cukup lumayan. Setidaknya 1 jam. Dan kalau macet bisa 1,5 sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Dengan JTCC menghemat waktu sekitar berapa? Nah, dengan JTCC terus sama-sama kita hitung dari Cibitung ya. JTCC merupakan shortcut dari Cibitung sampai ke Tanjung Priok, itu dengan jarak sekitar 35 km ya kalau dibulatkan. Itu dengan kecepatan rata-rata, katakan kalau untuk kendaraan kecil bisa 80-100, atau kendaraan besar katakan bisa 60-70. Ya paling lama sekitar 30-an menit udah sampai. Sampai Tanjung Priok kalau iya, sehingga sebaliknya ya, Pak? Iya, sehingga kalau dari sisi penghematan waktu setidaknya bisa 30 menit, 45 menit, dan itu sangat penting terutama untuk kendaraan-kendaraan besar yang punya jadwal padat ke pelabuhan. Oke, berarti kira-kira akan menghemat waktu berapa lama, Pak? Perkiraan bisa sampai katakan 3-4 kali gitu ya, sampai sekitar 20 ribuan kendaraan per hari. Ketika masa arus mudik itu? Ketika masa arus mudik. Dari biasanya berapa, Pak? Biasanya sekitar 6.000 per hari untuk secara keseluruhan ya. Jadi karena sekarang itu yang sudah beroperasi kan seksi 1, seksi 2, seksi 3. Nah, sebenarnya kalau kita bicara hanya seksi 1, itu dari Cibitung sampai ke Telaga AC itu memang sudah cukup padat gitu ya. Tapi di seksi 2 dan seksi 3-nya karena memang masih belum terkonek dengan JOR dan belum terkonek dengan jalan besar, itu memang relatif kecil, sehingga kalau di rata-rata sehingga tinggal sekitar 6 ribuan lah sehari. Oke, Pak, ini yang ditunggu-tunggu nih Pak oleh pemirsa. Kira-kira terkait tarif apa sudah ada gambaran, Pak? Kalau tarif mengacu kepada seksi 1, 2, dan 3 itu nanti dengan proporsi panjang jalan seksi 4 di sekitar 7,2 kilo ya. Itu mungkin tarif nanti kisarannya ya antara 13-14 ribu per seksi 4 ya. Seksi 4. Tapi nanti pastinya nanti kita tunggulah. Kita tunggu ya. Karena kita juga lihat kira-kira animo masyarakat seperti apa. Jadi kita juga memperhatikan juga nanti tingkat animo masyarakat. Pak, berkaca dari pengoperasian 3 seksi sebelumnya begitu, apakah lalu lintas harian rata-ratanya sudah tercapai, dan apa target-target atau upaya-upaya yang telah dilakukan Perseroan untuk meningkatkan lalu lintas harian rata-rata ini, Pak? Jadi kalau upaya-upaya pastinya dibandingkan seksi 1, 2, dan 3 kemarin, itu kondisinya kan memang belum tersambung penuh JTCC. Nah, upaya internal CTP itu yang sudah dilakukan adalah menyambung penuh, sehingga seksi 1, 2, 3, 4 sudah berhasil penuh. Nah, itu juga akan ada peningkatan signifikan. Terus upaya yang lain yang bisa dilakukan oleh JTCC sambil menunggu tersambungnya JOR 2 secara keseluruhan, itu yang bisa kita lakukan dan selalu kita lakukan adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi yang kita lakukan juga dalam bentuk spanduk-spanduk, termasuk medsos. Kita punya Instagram, nanti silakan di-follow Instagram CTP. Juga banyak media yang lain. Termasuk juga kita juga datangi langsung kepada pengguna, terutama untuk pemilik truk besar. Angkutan logistik juga gitu ya, Pak? Kita berikan sosialisasi, termasuk kita sebarkan pamflet-pamflet atau leaflet di rest area dan sebagainya.
mudah-mudahan masyarakat apalagi dengan publikasi CNBC ini mudah-mudahan semakin mengenal JTCC dan mudah-mudahan traffic juga akan tumbuh. Oke, Dan satu baik. lagi yang terus terang kami tunggu-tunggu itu adalah koneksi dengan JOR 2 secara keseluruhan. Oke. Terutama seksi yang bersebelahan dengan JTCC yaitu di Cimanggis Cibitung. Nah, mudah-mudahan Cimanggis Cibitung seksi terdekat dengan JTCC itu seksi 2E ya kalau nggak salah. Itu sekitar 3 km kalau sudah tersambung itu. Nah, akan ada tambahan traffic kendaraan besar dari MM 2100 dan kendaraan kecil yang lain lah pastinya. Oke Pak, ini juga ditunggu-tunggu nih Pak kabarnya oleh pemirsa. Ada rencana pengembangan Pak dari JTCC? Nah, kalau bicara pengembangan tol, ini kan dari sisi Pelindo Group itu akan membuat koneksi antara JTCC, nanti kira-kira di kilometer 31, itu nanti akan kita konekkan ke Pelabuhan Kalibaru, jadi Pelabuhan New Priok Kalibaru. Nah, taper-tapernya artinya titik-titik untuk koneksi itu sudah disiapkan sehingga nanti ini tinggal dikonek sekitar 7 kilo lah sampai ke Pelabuhan Kalibaru. Nah, dengan terhubungnya JTCC dengan Pelabuhan New Priok Kalibaru, di mana di sana memang lagi dikembangkan terminal peti kemas yang cukup besar, di mana sekarang City One-nya itu istilahnya kontainer terminal 1 yang sudah beroperasi, itu nanti akan ada potensi tambahan traffic untuk kendaraan besar yang cukup signifikan, dan dari sisi pengguna jalan ke dalam hal ini logistik itu akan sangat terbantu sekali dalam rangka menunjang logistik nasional. Oke, Pak, boleh dirangkum apa persiapan yang tengah dan akan dilakukan teman-teman untuk menghadapi arus mudik Lebaran ini, Pak? Persiapannya yang jelas dari sisi SDM gitu ya, dari sisi SDM pasti kita akan kerahkan secara maksimal sesuai prediksi Lebaran dalam arti jumlah maupun jam kerja. Artinya kita akan standby untuk melayani masyarakat. Terus dari sisi kesiapan operasional itu selama ini gerbang-gerbang seperti yang kita lihat ini kebetulan ini gerbang Tarumajaya yang tidak terlalu besar ya. Yang besar tadi di Marunda sama di Telaga AC itu kita akan operasikan full. Jadi kalau selama ini mungkin dari 5 gerbang kita operasikan 3 atau 4 kita operasikan full. Terus dari sisi dukungan keselamatan dan sebagainya, keamanan itu nanti pasti yang namanya patroli, terus kendaraan rescue, ambulan juga pasti kita siapkan. Termasuk CCTV, kita juga CCTV semuanya sudah oke. Dan dipantau terus begitu ya Pak? Dipantau terus. Termasuk juga mungkin kita akan sediakan posko-posko Lebaran di titik-titik tertentu seperti yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Termasuk juga tentu saja koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Korlantas, dengan kepolisian, baik Polsek maupun Polres, untuk manage traffic, terutama kalau diperlukan buka tutup lajur dan sebagainya. Mengantisipasi kepadatan yang mungkin terjadi begitu Betul, ya Pak? betul ya. Oke Pak Eri. Baik Pak, semoga semua rencana dan harapan bisa terlaksana sesuai dengan rencana begitu Amin. ya Pak, dan tidak ada kendala termasuk nanti saat mudik Lebaran. Sekali lagi terima kasih Pak Ari telah bergabung bersama Fokus on Invasi NBC Indonesia. Sehat dan selalu. Terima kasih. Sukses selalu untuk Anda Pak, dan salam untuk teman-teman CTP juga. Meski statusnya masih beroperasi secara fungsional, berkendara di seksi 4 Tol Cibitung Cilincing sangatlah nyaman. Marka dan rambu penunjuk keselamatan berkendara telah terpasang lengkap untuk memandu perjalanan Anda. Dan selama masa fungsional, seksi 4 Tol JTCC dari Telaga Asi hingga Cilincing masih belum memberlakukan tarif alias gratis. Berpergian dengan nyaman dan aman menjadi dua hal yang diinginkan pemudik. Dengan beroperasinya Tol Cibitung Cilincing Seksi 4 dan jaringan tol lainnya untuk mendukung infrastruktur pelaksanaan mudik 2023, diharapkan masyarakat bisa sampai ke kampung halaman dengan nyaman dan aman sehingga bisa berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Hari Raya. Terima kasih telah menyaksikan Fokus on Infra on Location. Saya Mira Rahmalia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Fokus on Infra on Location berikutnya CNBC Indonesia Beyond Business.